Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Sekitar Embung di Kanagarian Taebuki. Ini merupakan tugas dari metodologi penelitian. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yolinda Ratnafari dengan NIM 19135057. Langsung saja pada bab 1, yaitu pada bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu A. Latar belakang. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sumatera Barat berpotensi sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Ada banyak sekali jenis usaha yang sebenarnya dapat kita lakukan pada sektor pariwisata di Sumatera Barat, mulai dari wisata sejarah, kuliner, kerajinan, seni, serta wisata alam. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang terkenal akan potensi wisatanya adalah Kota Payakumbuh. Ada banyak tempat wisata di Payakumbuh yang sudah terkenal, meskipun tidak semuanya terletak di Kota Payakumbuh, tetapi lebih tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Namun, karena sudah menjadi kebiasaan umum, sehingga lebih dikenal sebagai objek wisata di Payakumbuh. Tentu saja, karena banyak potensi yang masih ada, masih banyak juga objek wisata di kawasan Payakumbuh, terutama di bagian Kanagarian dan kecamatan memiliki potensi wisata namun masih belum tereksplor dengan baik. Salah satunya yaitu objek yang layak untuk dikembangkan menjadi wisata yang aktif di daerah Kabupaten 50 Kota Kecamatan Payakumbuh, tepatnya di Kanagarian Taebuki. Terdapat sebuah embung yang sudah direnovasi sekitar tahun 2018 sampai 2019. Embung di sini berbeda dengan embung biasanya yang memiliki ukuran lebih besar. Di sekitar kawasan embung juga terdapat sebuah air terjun dengan pemandangan yang masih asri yang dikelilingi oleh hutan alami di sekitarnya. Air terjun di sini mempunyai kapasitas yang cukup besar karena merupakan salah satu sumber perairan bagi masyarakat sekitar. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Sekitar Embung di Kanagarian Taebuki. Yang B yaitu identifikasi masalah. 1. Embung di Kanagarian Taebuki memiliki potensi wisata untuk dikembangkan. 2. Masih belum banyak wisatawan yang mengenal potensi wisata sekitar embung. Ketiga, belum dimanfaatkannya area di sekitar embung. 4. Air terjun yang menjadi salah satu daya tarik kawasan wisata embung masih belum tereksplor dengan baik. Dan yang terakhir, kawasan di sekitar embung belum dimanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan kawasan wisata. Selanjutnya yaitu fokus masalah dan rumusan masalah. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah faktor pendukung dan strategi pengembangan kawasan di sekitar embung menjadi objek wisata yang memiliki potensi dan daya tarik untuk dikembangkannya dan dikenalkannya kepada wisatawan luar maupun dalam negeri. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana faktor pendukung menjadi daya tarik untuk dikembangkannya kawasan embung menjadi objek wisata. Yang kedua, bagaimana cara mengenalkan kawasan embung secara lebih luas kepada wisatawan. Yang ketiga, apa yang menjadi kelebihan dan daya tarik dari kawasan embung tersebut. Yang keempat, apakah kawasan ini memiliki kelemahan yang menjadikannya sulit untuk dikembangkan jadi objek wisata. Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan yang menjadikan penghalang dikembangkannya objek tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Lalu untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi Dinas Pariwisata Payakumbuh, yang kedua bagi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, yang ketiga bagi mahasiswa manajemen perhotelan, dan yang terakhir bagi penulis sendiri. Selanjutnya bab 2 mengenai kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu terdapat aspek-aspek teoritis. Yang pertama yaitu mengenai strategi pengembangan. Terdapat penjelasan mengenai strategi pengembangan dan strategi pengembangan. Yang kedua yaitu mengenai analisa SWOT. Analisa SWOT sendiri merupakan penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu itu dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Adapun analisa SWOT dalam objek wisata, yang pertama yaitu STRIK, berupa panorama yang indah, sejuk dan masih asri, sumber air yang melimpah, kondisi keamanan yang baik, suasana yang memberikan rasa nyaman, dan jarak objek wisata yang dekat dengan kota. Dan selanjutnya yaitu weakness. Weakness dapat berupa promosi objek wisata yang kurang baik, program pengembangan objek wisata yang sederhana, keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana, keadaan jalan yang kurang baik, dan kurangnya tenaga kerja profesional dalam pengelolaan objek wisata. Lalu opportunity-nya meliputi otonomi daerah yang memberikan keleluasan untuk mengembangkan potensi wisata,
tingkat aksesibilitas yang mudah, banyak wisatawan yang ingin berkunjung, meningkatkan produk antar atraksi wisata dengan mengembangkan potensi yang ada, dan terakhir meningkatkan investasi swasta. Lalu traits yang berupa berkembangnya objek wisata lain yang meningkatkan persaingan, kesadaran wisatawan untuk jaga objek wisatanya kurang, kerusakan lingkungan akibat pengembangan yang seenaknya saja, banjir bandang dan tanah longsor, dan meningkatkan peraturan pemerintah. Lalu untuk aspek teori selanjutnya berupa kawasan wisata. Nah, kawasan wisata dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu dan dibangun serta disediakan untuk kegiatan pariwisata. Dalam sebuah kawasan wisata juga terdapat objek wisata yang jadi daya tarik kawasan tersebut. Selanjutnya yaitu aspek teoritis berupa embung yang merupakan cekungan permukaan tanah yang lebih rendah dari dataran sekitarnya dengan area yang cukup luas sebagai penampung air. Biasanya digunakan sebagai sarana pengendali air atau sebagai ketersediaan pasokan air untuk keperluan ternak serta untuk pengairan pada sawah. Selanjutnya mengenai kerangka konseptual, di sini terdapat strategi pengembangan kawasan wisata sekitar embung yang meliputi aspek pendukung dan identifikasi potensi dan daya tarik wisata. Adapun aspek pendukung meliputi partisipasi aktif masyarakat dan promosi melalui media sosial, dan untuk identifikasi potensi dan daya tarik wisata terdapat sumber daya alam dan sumber daya buatan. Untuk pertanyaan penelitian dalam peneliti ini yaitu bagaimana strategi pengembangan kawasan wisata sekitar embung di Kenagarian Teh Bukit melalui aspek pendukung, potensi dan daya tarik kawasan sekitar embung dengan menggunakan analisa SWOT. Yang selanjutnya bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif, di mana peneliti ini bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan menganalisis dan menyajikan bagaimana fakta secara sistematis dan mempermudah pemahaman dalam penarikan kesimpulan. Untuk tempat dan waktu penelitian ini mengambil lokasi di Kenagarian Teh Bukit, Kabupaten 50 Kota, dan untuk data penelitian ini dilakukan pada bulan September. Selanjutnya definisi operasional meliputi 1. Strategi pengembangan, 2. Aspek pendukung, 3. Potensi dan daya tarik wisata, 4. Partisipasi aktif masyarakat, 5. Promosi melalui media sosial, 6. Sumber daya alam, dan yang terakhir sumber daya buatan. Selanjutnya ada jenis data dan teknik pengumpulan data. Jenis data di sini terdapat data primer, yaitu pengambilan data dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap sasaran. Data ini berkaitan dengan strategi pengembangan kawasan wisata sekitar embung di Kenagarian Teh Bukit. Dan yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Untuk teknik pengumpulan datanya terdapat 3 teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, di mana diperoleh dari menanyakan kepada salah satu masyarakat yang sudah tinggal di kawasan sekitar embung tersebut sudah lebih dari 5 tahun, yaitu dengan melalui alat perantara komunikasi berupa handphone dan juga diperoleh dari kajian pustaka. Lalu untuk instrumen penelitiannya terdapat variabel strategi pengembangan kawasan wisata sekitar embung dengan indikator aspek pendukung dengan subindikator berupa partisipasi aktif masyarakat dan promosi melalui sosial media, dan selanjutnya indikator potensi dan daya tarik kawasan dengan subindikator keberadaan embung, keberadaan air terjun, keberadaan gunung, keberadaan persawahan, dan keberadaan perumahan penduduk. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.